Ini ada Hendra di Banyuning yang ikutan di WhatsApp. Keren deh buat teman-teman yang ke Thailand. Mau tanya dong, kejadian unik apa yang terjadi di sana yang tidak terlupakan? Siapa nih yang mau jawab? Silahkan, ayo. Kak. Gus Awi. Oke. Iya. Apa? Apa ya? Kejadiannya. Ada kejadian apa ya? Yang unik yang nggak bisa dilupain di Thailand. Itu kayak Getting jatuh. Oh iya. Jatuh, iya adiknya jatuh. Pas pentas. Soalnya Iya, lantainya licin. Pada saat Iya. Iya yang takilnya tuh. Itu memang Di sekolah. kebetulan apa namanya memang ada mungkin Kesalahan. karena Kecil, lantainya licin kemudian apa namanya penari itu kan ada, kalau kita kebetulan posisinya itu banyak pola lantai, jadi mungkin pada saat berlari itu loh, karena agak jauh-jauh sedikit, nah itu sedikit terpeleset gitu. Jadi memang waktu itu banyak juga yang yang lumayan agak terpeleset, jadi beberapa negara juga waktu ada yang jatuh. Nah itu tapi akhirnya dari pihak ini juga mohon maaf karena mungkin tidak sampai ke sana mungkin pikirannya, karena waktu itu saya lihat sih memang bagus ya, lantainya cuman kayak lantai kayu gitu, dia mungkin karena keinjak ini kalau nggak salah sih kayak keinjak kain, jadi kainnya itu yang bikin mungkin terpeleset gitu. itu jatuhnya pada saat pentas. Iya, tapi bagusnya lagi. tuh bangkitnya tuh loh bagus, dia langsung nari lagi. Padahal saya sudah di belakang tuh, sekarang nggak mau nari, tapi udah mau dia biasa lagi nari, dan itu dapat tepukan meriah dari karena memang itu kesalahan dari panitia yang menyiapkan lantainya memang agak sedikit licin gitu. Dan yang paling gini tuh yang kan dari kontingen lain juga yang yang agak keselio juga ada tuh karena jatuh waktu itu ya. Jadi panitia yang bertanggung jawab waktu itu untuk membawa ke rumah sakit waktu itu, tapi bukan kontingen kita, kontingen lain waktu itu. Kalau yang lain mungkin ada hal unik lain nggak sih? Narendra mungkin? Rere? Jadi ada nggak? Ayo Ada, diceritain dong. sudah pasti. cerita ketok-ketok. Itu temennya tuh. Tentang yang Apa boleh gajah. aja, apa aja. Yang gajah. Ya, yang horor boleh. Oh gajah. Iya, Ada dulu. Kayaknya yang gajah itu deh. Ada hantu Thailand. Enggak sih, kemungkinan halu aja. Tapi mereka seru-seruan gitu. Cerita aja. Jadi kan waktu itu di satu hotel waktu itu ya. Habis itu udah malam. Oh itu. Udah malam. Maksudnya kayak ya pokoknya udah malam kayak gitu. Udah jam 11:30, 12-an. Udah malam lah ya. Mereka baru nyampe, soalnya baru pasti pakai backup. Pasti pakai backup. Habis itu kan dia ngapus makeup biasa. Habis itu kita makan di kamarnya Kak Epi waktu itu. Terus ada yang Terus tiba-tiba kayak ada yang gedor-gedor, tapi ya berpikir positif aja. padahal itu Rendra yang ngetok ya. Enggak. Oh enggak. Ada soundtracknya. Oh ada? Soundtrack. Ada. Nggak mungkin nggak tahu sih juga, mungkin efek karena kita kan ada lantai itu ada berapa ya, kan hotel ya, mungkin banyak lantai gitu, mungkin kemungkinan ya kalau kita sih dengerin kayak pintu yang kalau misalnya ada orang jalan di atasnya itu agak bergetar, kemungkinan, tapi mereka sih karena udah seru lagi makan gitu, dan ada ngetok-ngetok Kabur jam segini kabur semua, saya kirain kenapa. Oh ada yang ketok-ketok, padahal saya sendiri takut juga. Pura-pura aja nggak takut. Karena bukan satu kamar aja yang diketok. Jadi habis itu dari saya juga ada. Kemudian tapi ya berpikir positif. Mungkin ada angin atau apa mungkin ya. Mitos. Itu ketoknya pas 11:30 kan. Itu saya ngetok kamarnya Awi. Oh dia tapi bisa kerok berarti. Tapi bisa aja itu suaranya nyolong ke sini. Akhirnya saya minta mereka sembahyang. Jadi seperti itu. Ya mungkin karena kecapean kali ya, kemudian halunya banyak. Halu sih positif aja dah. Mungkin seperti itu pengalamannya, mereka seru ya, yang sedikit takut memang jadinya karena terus
kayak seperti Dihi. suaranya tuh menghantui mereka gitu, jadi takut. Tapi ya mereka sih habis itu tidur lagi biasa. Lagi. Kalau Narendra ada hal unik nggak yang Narendra alami? Ini sih agak aneh sih. Agak Kampung aneh. gajah. Ini ya ini Potong pas gajah. Kampung gajah. kampung gajah saya kan saya ke situ ketemu gajah satu. Dia makan bambu. Saya gangguin lempar tongkat ke situ. Akhirnya Lalu dilempar balik. tiba-tiba dibalas dendam saya, dilempar lagi bambu. Tapi tidak dikenain sih, Makanya tapi boleh dia nakal kena. ya Mbak ya, nggak boleh Nggak nakal. boleh kayak gitu ya. Enggak, mungkin memang waktu itu kita juga unik yang ngeliatin gajah-gajah itu ada yang mungkin memang terlatih ya. Mungkin kalau ada tamu itu dia agak agresif gitu dia. Jadi apa kita kasih gitu dia lempar lagi gitu sebenarnya Jadi sih. bener deh lempar balik. Iya, bener dilempar balik. disuruh pulang kali Ren. Keceplosan apalagi bilang Oh iya gitu. NF. Mereka nggak naik gajah loh, mereka juga naik gajah disuruh. Wah seru ya. Naik berarti gajah, ya. mereka berani ya semua ya. Semua dapat nyoba kan ya? Iya, Iya. Oh iya, Rara memang Rara takut nggak berani waktu itu dia. ada. Nah selanjutnya malam Kak Ita dan tim dari Sanggar Sendi Santi Budaya, saya Windri di Sesetan. Mau tanya sama Mbak Dayu dong, melatih anak-anak ada tantangan sendiri, gimana cara Mbak Dayu mengajarkan mereka hingga mereka bisa melakukan gerakan itu? Oke, jadi masuk ke teknis pengajaran ya. Jadi kalau di awal itu memang di Sanggar sudah dibagi menjadi beberapa grup. Nah, jadi memang kalau yang baru pemula itu kita memang benar-benar posisikan dia di grup pemula. Jadi tidak kita gabungkan dulu sama yang sudah bisa, karena kalau seperti itu kadang-kadang mereka merasa kok saya belum bisa ya, mereka sudah bisa. Nah seperti itu kadang-kadang tidak bisa mengikuti itu yang mereka membuat jenuh. Nah kalau sekarang kita prosesnya itu dari awal mereka kita tempatkan dulu di posisi pemula. Jadi teknik-teknik gerak kita tidak ajarkan tari dulu. Jadi kalau di Sanggar itu ada senam tari khusus dulu untuk pemula. Kemudian baru kita ajarkan agem, tidak memakai musik. Kemudian baru bertahap berjenjang ada evaluasi, baru mereka naik tingkat seperti itu. Jadi mereka bertahap lah untuk masuknya di sana. Jadi prosesnya latihannya, tantangannya ya seperti tadi itu dah, untuk membuat konsentrasi itu yang paling sulit bagi saya. Tantangan saya adalah membuat konsentrasinya mereka itu mau menirukan apa yang saya instruksikan. Karena kalau anak-anak itu mendengarkan instruksi itu kadang-kadang kan masih kecil ya, kadang-kadang tidak konsentrasi mereka. Misalnya saya angkat kaki kanan gitu, kadang-kadang tangan kanan yang diangkat, kepala ke kanan, ke kiri. Nah seperti itu yang terus harus diulang-ulang sehingga mereka mana tangan kanan. Nah seperti kalau misalnya sama di pembelajaran juga di sekolah-sekolah, mungkin kalau TK itu kan tangan kanan mana gitu kan mungkin belum bisa mereka. Nah jadi tantangannya di situ, tapi asik sih buat saya ya. Artinya mereka juga dari proses nol itu menjadi bisa tuh sebuah kebanggaan tersendiri. Jadi seperti itu. Ada perasaan yang gimana nggak, misalnya ada murid yang memang nggak bisa banget, susah banget diajarinya, rasanya gimana sih? Perasaannya itu memang sedikit kadang-kadang jengkel ya, tapi naluri lagi, saya tidak boleh membenci atau apa, malahan saya mendekati lagi biasanya yang belum sama sekali bisa. Kadang mereka yang tidak bisa itu minder karena terlalu lama. Kadang-kadang juga orang tuanya mengeluh kan, oh anak saya kok lama banget nggak bisa gini-gini. Ya sabar ibu, sabar. Nah tadi kuncinya adalah kesabaran. Jadi itu mungkin ya yang selama ini saya tumbuhkan juga di Sanggar, sehingga adik-adik itu biar tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dia, dan tidak merasa takut untuk bergerak. Nah itu perlu kesabaran banget untuk mengajar anak-anak terutama. Nah itu aja sih gitu. Selanjutnya, halo semua, aku Indra di Lovina. Pengen tahu deh, di sana pakai bahasa Inggris atau teman-teman tim ada yang bisa bahasa Thailand? Makasih ya. By the way, Sanggar Santi Budaya keren katanya. Makasih. Ada yang mau jawab? Ayo, salamnya apa?
Salamnya Thailand apa? Sawadikau. Sawadikap. 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 Hanya itu aja. Terima kasih. Kapungka. Toilet. Ongham, ongnam. 7-Eleven. 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 7-Eleven nah tadi. Oke, jadi kalau apa namanya untuk bahasa Banyak kan Inggris. sebenarnya kita kebanyakan Inggris tadi, tapi yang kita ajak itu tidak bisa bahasa Inggris kadang-kadang ya, itu yang sulit. Nah, komunikasinya mungkin kayak itu dah gesternya mereka, jadi seperti itu komunikasinya. Tapi tetap Inggris juga ada, kemarin Poland itu bisa dia sedikit, kemudian Korea yang paling sulit kita untuk berkomunikasi ya, karena mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Kemudian apa lagi ya yang di situ, Israel mungkin sedikit juga bahasa Inggrisnya. Jadi ya apa gestur aja dah. Jadi seperti itu. Tapi bahasa Inggrisnya juga mereka terpakai dan belajar Thailand juga sedikit. Satu pertanyaan terakhir, aku Vika dari Nusa 2. Sampai Thailand ada yang kaget nggak sih sama makanan atau budaya di sana? Nggak? Yang beda dari Masa budaya saya dan makanan Bali. Bagi cerita Waduh. dong, sukses buat Sanggar Seni Santi Budaya. Oke, gimana? Ayo nggak bisa dijawab. Ya. Siapa mau jawab? Makanannya. Kalau tentang makanannya sih saya dapat lihat ada mie, tapi mie-nya warna merah gitu. Merah, pedas. Tapi enggak manis gitu. Oh, enggak. Malah kayak manis. Suka nggak, Narendra? Suka. Suka. Ya sampai ambil 2. Itu loh Ada. makan ulat sutranya. Oh iya, Ada Sama- makanan ulat sama belalang. Ya, belalang. Jangkrik. Apa ya? Belalang jangkrik, ya? jangkrik, Jangkrik jangkrik. itu. Jaga. Ekstrim. Yang Aduh. ekstrim itu. Boleh deh dijelasin itu apa aja Ceritain dong. makannya coba. Ya, rasanya yang ulat itu ya Enak. Agak lembut-lembut ya. agak gimana ya? Kris gitu. Iya. Ya, Jadi gitu. memang ada di situ kan, memang di situ ya uniknya ya kalau di Thailand itu ada apa namanya makanan khasnya mereka juga, apa namanya yang makanan ekstrim ya, kayak ulat itu digoreng, kemudian jangkrik juga, jadi utuh-utuhan gitu kita lihat. Jadi ya kalau menurut saya sih saya nggak berani terus terang saya nggak berani karena masih utuhan waktu itu, tapi yang lainnya pernah dapat nyoba, enak, emang enak sih dia, kalau ngeliatin sih enak banget sih mereka makannya enak kayak udang katanya. Kayak udangnya makanannya. Oke. Kalau budayanya gimana? Beda kan sama budaya di Bali? Ada sih yang sama sih. Hampir mirip ya sama ya. Kalau kita di Bali itu ya mereka kan mayoritasnya Buddha ya, jadi ya hampir sedikit ke Hindu gitulah sama ya. Kalau kita liatin juga di depan rumah itu ada seperti kalau kita di sini lebu gitu loh, mereka juga ada di situ. Iya, benar ada. Kemudian cara proses sembahyangnya itu ya seperti kebanyakan Buddha gimana gitu ya, biasa. Kemudian ya kalau culture-nya sih hampir mirip ya, hampir mirip dengan Indonesia juga. Orang-orangnya ramah. Ya, orangnya ramah mereka. Ramah. Baiklah, pertanyaannya sudah habis, waktunya juga sudah habis. Sayang sekali sudah 1 jam kita ngobrol. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ada sedikit untuk closing statement-nya, boleh yuk? Atau siapa, silakan. Terima kasih sudah Mungkin dari menanya. Mama mau closing. Oke. Untuk closingnya ya, jadi mungkin apa namanya untuk adik-adik ke depan mungkin ya ini tetap berkreativitas dengan bagus, kemudian tetap berlatih walaupun sudah sempat keluar, dia tetap merunduk, tidak apa namanya tetap rendah hati ya, walaupun kita apa namanya sudah dalam proses yang tinggi lah, anggap seperti itu. Jadi tetap dalam apa namanya apa sih namanya ya, rendah hati lah seperti itu. Nah itu untuk kelanjutannya jangan sampai di sini saja mungkin ya, untuk latihan apa itu agar lebih semangat, ini dipakai motivasi ke depannya. Jadi seperti itu. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan sama ibu guru atau apa gitu, silakan. Nah, Rela mau ucapin apa nih sama ibu gurunya? Ibu. Ya,
Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Oh ya, tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah ya yang sudah mendukung program kami. Ya. Dan kita juga sempat di situ promosi ya pariwisata tentang Buleleng. Asungkare katanya minggu depan. Tahun depan mereka mau ada hadir ke sini dari India dan Poland kalau tidak salah untuk berkunjung ke Bali. Karena kemarin mereka lihat apa namanya grup ini kok unik ya, kompak gitu, enak dilihat. Mereka pingin kenal lebih dekat lagi. Jadi seperti Asungkare sih, semoga mereka datang ke sini untuk tahun depannya. Oke, luar biasa sekali ya teman Pro 2 untuk pengalaman dari teman-teman Sanggar Seni Santi Budaya. Nanti selanjutnya next mau kemana lagi, Mbak Dayu? Udah ada undangan ya, Mbak ya? Ada sih. Turki sama yang Turki, di Filipina juga. Filipina. Lagi? Asungkare Iya, dilancarkan lagi. Baik. Wah, semoga sukses Tapi terus. belum pasti juga. Ya, semoga semuanya lancar. Ya. Dan seperti yang disampaikan teman-teman Pro 2 juga tadi, Santi Budaya memang keren banget, luar biasa. Terima Dan kasih. sukses terus ya. Pastinya terima kasih juga sudah mampir ke studio, sudah berbincang-bincang sama kita. Tentunya untuk teman Pro 2 juga terima kasih, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke. Makasih. Inilahi waju. udah hilang. Kalau ngomong tuh cepet ya. Inilahi. Ya ini Rendra nih keren nih. Foto-foto mungkin. Boleh. Aduh lagu. Ah. Ayo kita berfoto bersama.